warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya dari Telesara 6, semester 6, dengan NIM 223060, jurusan manajemen. Saya di sini akan melaksanakan tugas-tugas manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Sujatmaja S.Hum MM CTCH CHT. Google Comparison itu bisa disusun dengan lancar dan menarik. Oke, baik, mari kita bahas. Yang pertama ada voiceover, yaitu pernahkah kamu bertanya bagaimana Google bisa terus jadi perusahaan paling inovatif dan sukses di dunia? Jawabannya bukan cuma karena teknologi, tapi karena suatu sistem manajemen kinerja yang disebut OKR atau Objective and Key Result. Video ini kita akan bahas tuntas OKR ala Google dalam format 5W plus 1H, dan di akhir kita bakal pelajari apa yang bisa diterapkan oleh perusahaan di Banten untuk membentuk SDM unggulan. Yuk kita mulai. Dua, yaitu potongan gambar kantor Google yang modern dan tim kerja yang kolaboratif. Kita bahas yang pertama, desain kantor yang modern. Yang pertama, desain kantor yang modern, yaitu arsitektur terbuka dan futuristik. Yaitu kantor Google dirancang dengan konsep open space yang meminimalisir sekat antar ruang, menciptakan aliran komunikasi yang bebas dan suasana yang tidak kaku. Lalu yang kedua, dinding kaca dan pencahayaan alam. Banyak bagian kantor menggunakan dinding kaca untuk memaksimalkan cahaya matahari. Yang ketiga, furnitur ergonomis dan penuh warna, yaitu meja dan kursi didesain untuk kenyamanan jangka panjang. Yang terakhir, elemen hijau dan tanaman indikator pada tim kerja yang kolaboratif. Yang pertama, tim multikultur dan inklusif, yaitu gambar menunjukkan keberagaman dalam tim. Lalu yang kedua, diskusi aktif dan ide-ide terbuka, yaitu terlihat orang-orang berdiskusi di meja, menulis di papan tulis. Teknologi pendukung kolaborasi, yaitu peralatan seperti layar sentuh, tablet, dan sistem video call canggih menunjukkan bagaimana teknologi mendukung tim kerja lintas lokasi. Yang pertama yaitu what. Apa itu OKR? OKR adalah Objective and Key Result. Sederhananya, objektif adalah tujuan ingin dicapai. Key Result adalah cara kita mengukur apakah tujuan itu berhasil dicapai. Misalnya objektifnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Key Resultnya bisa berupa naikkan rating pelayanan jadi 4,8 dari 5. Google sudah menerapkan OKR sejak tahun 1999 dan hasilnya luar biasa, yaitu tahun 1999 muncul dengan efek timeline
saat John Doerr memperkenalkan OKR ke Google. Dan tentang momen tahun 1999 saat John Doerr memperkenalkan OKR atau Objectives and Key Results ke Google, disertai efek timeline naratif untuk menggambarkan peristiwa tersebut secara berurutan dan dramatis. Titik awal perubahannya yaitu tahun 1999, Silicon Valley, California. Momen penting, seorang investor legendaris dari Kleiner Perkins John Doerr berdiri di hadapan tim kecil Google, termasuk Larry Page. Timeline sebelum 1999, Google masih startup kecil dengan segelintir karyawan. Tidak ada sistem tujuan formal, segalanya mengalir organik. 1999, Google mulai menerapkan OKR setiap virtual. Lalu OKR menjadi budaya, transparan, terbuka, dan bisa dilihat semua karyawan. Yaitu OKR membantu Google fokus, tumbuh cepat, dan tetap adaptif. Yaitu WHY. Kenapa Google memakai OKR? Karena OKR bantu perusahaan tetap fokus, semua karyawan jadi tahu apa prioritas utama dan dengan OKR semua tindakan punya arah. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi lebih cerdas dan lebih selaras. Mari kita bahas, yaitu yang pertama fokus, alignment, growth. Yaitu fokus dalam konteks OKR atau objektif, NA, result, dan budaya kerja di Google. Kata fokus menekankan pentingnya. Yang pertama, menetapkan prioritas utama. Yang kedua, menyederhanakan tujuan agar tim tidak menyebar energi. Yang ketiga, berkonsentrasi pada hal-hal yang berdampak besar. Animasi bisa dimulai dengan efek zoom in ke titik terang di tengah layar, menggambarkan fokus tajam pada suatu tujuan. Sini yang kedua, alignment atau penyelarasan. Alignment berarti semua tim dan individu bergerak ke arah yang sama, mengikuti tujuan besar yang telah disepakati. Yang pertama di sini, setiap OKR individu dan tim selaras dengan visi organisasi. Yang kedua, peningkatan kolaborasi dan keterbukaan. Yang ketiga, menghindari kerja tumpang tindih atau bertambah. Animasi bisa menunjukkan garis-garis atau panah yang awalnya berantakan, lalu bergerak seirama menuju satu arah. Di sini ada yang ketiga, growth atau pertumbuhan. Growth menandakan bahwa hasil dari fokus dan alignment adalah pertumbuhan nyata, baik dalam yang pertama kinerja tim, yang kedua inovasi produk, yang ketiga skala bisnis perusahaan. Yang ketiga yaitu where. OKR di Google diterapkan di seluruh level, mulai dari CEO, direktur, manajer, sampai karyawan baru. Bahkan setiap tim punya OKR sendiri yang semuanya mengarah ke tujuan besar perusahaan. Semuanya yaitu zoom in ke tim engineer, marketing, HR dengan masing-masing OKR yang berbeda tapi selaras. Penjelasannya yaitu
Dan dari Zoom-in ke tim engineer, marketing, dan HR dengan OKR yang berbeda tapi selaras. Berdasarkan prinsip alignment OKR seperti yang diterapkan oleh Google Company Objective atau pusat arah, yaitu meningkatkan kepuasan pengguna sebesar 25% dalam 2 kuartal ke depan. Semua tim membuat OKR masing-masing yang mendukung tujuan perusahaan ini. Yang pertama yaitu tim engineering, yaitu meningkatkan performa dan stabilitas produk untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang pertama, kurangi crash rate aplikasi dari 2,5% menjadi 1%. Lalu yang kedua, percepat waktu loading halaman utama dari 5 detik sampai dengan 2 detik. Yang ketiga, implementasi fitur baru berdasarkan 3 feedback utama dari pengguna sebelum akhir kuartal ini. Ada tim marketing, yaitu meningkatkan engagement dan presi positif penggunaan terhadap brand, yaitu TRS-nya yang pertama naikkan Net Promoter Score atau NPS dari 45 ke 60. Yang kedua, jalankan 3 kampanye edukasi fitur baru dengan total jangkauan sampai dengan 1 juta pengguna. Lalu yang ketiga, kumpulkan 1000 plus feedback dari pengguna melalui survei dan media sosial. HR atau Human Resource, yaitu mendukung produktivitas tim dengan budaya kerja yang sehat dan kolaboratif, yaitu HR-nya yang pertama, tingkatkan skor survei employee satisfaction dari 70 ke 85. Yang kedua, jalankan 3 pelatih kolaborasi lintas tim dalam 2 bulan. Yang keempat yaitu segmen when. Kapan OKR diterapkan? Google menetapkan OKR setiap kuartal alias 3 bulan sekali. Di awal OKR ditetapkan, di akhir dievaluasi. Tujuannya bukan mencari salah atau benar, tapi untuk belajar dan berkembang. Visualnya ekspresi semangat bukan stres. Dari ekspresi semangat bukan stres adalah prinsip kerja yang menekankan energi positif dan antusias dalam mencapai tujuan daripada tekanan dan ketegangan yang menguras tenaga. Ini sering diterapkan dalam budaya kerja modern seperti di Google, terutama saat menjalankan OKR. Makna dan penjelasannya yaitu semangat berarti fokus pada peluang bukan hambatan, bekerja dengan antusias, rasa ingin tahu, dan semangat kolaborasi. Dan progres bukan hanya hasil akhir, termotivasi karena merasa tujuan bermakna dan jelas. Lalu di sini bukan stres berarti tidak terjebak dalam tekanan angka tanpa konteks. Lalu tidak takut gagal karena OKR bukan untuk menghukum tapi untuk tumbuh. Lalu menghindari budaya kerja berlebihan atau overwork yang merusak keseimbangan hidup. Kunci agar OKR jadi semangat bukan stres yaitu yang pertama, transparansi semua tahu mengapa OKR itu penting. Yang kedua, keterlibatan tim OKR dibentuk bersama bukan dipaksa. Yang ketiga, ruang belajar kegagalan jadi bahan evaluasi bukan hukum. Yang keempat, perayaan kecil, rayakan progres bukan hanya pencapaian 100%.
WHO, yaitu siapa yang terlibat dalam OKR? Jawabannya semua orang, dari CEO, sementara page high, sampai engineer magang yang menarik OKR mereka bisa dilihat oleh semua karyawan. Transparansi ini bikin budaya kerja yang jadi terbuka dan saling mendukung. Visualnya yaitu logo Google dengan efek transparansi green, yaitu penjelasan elemen. Yang pertama, logo Google. Logo ini berdiri dari kata Google yang ditulis dengan font khas memiliki perusahaan atau produk sains menggunakan warna-warna cerah. Yang pertama biru, yang kedua merah, yang ketiga kuning, yang keempat biru, yang kelima hijau, yang kelima merah muda. Yang kedua, efek transparansi green, yaitu yang pertama pola kotak-kotak atau abu-abu dan putih. Biasanya digunakan di software seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau alat desain lainnya. Yang kedua, green ini bukan bagian dari logo, tapi digunakan untuk menunjukkan bahwa latar belakangnya transparan. Yang ketiga, jika Anda melihat logo Google dengan green ini, itu berarti logo tersebut diekspor dengan background transparan atau format seperti PNG. Lalu yang keenam, yaitu how. Lalu bagaimana Google menjalankan OKR? Yang pertama, mereka tetap objektif yang inspiratif. Yang kedua, key results-nya harus terukur, konkret. Yang ketiga, evaluasi dilakukan tanpa rasa takut gagal. Yang penting bukan sempurna tapi progres. OKR juga dilacak lewat tools digital. Jadi semua orang bisa update tiap minggu. Visualnya yaitu list point muncul satu persatu dengan icon. Yaitu list point, yaitu bullet point adalah daftar item yang disusun secara vertikal. Masing-masing biasanya diawali oleh simbol titik, lalu angka 1, 2, 3, atau icon custom contoh juga muncul satu persatu, yaitu seperti animasi bertahap, di mana setiap poin muncul satu demi satu. Lalu tujuan, menjaga fokus audiens dan mencegah mereka membaca semua isi sekaligus. Itu lalu apa yang bisa dipelajari dari perusahaan di Banten dari praktik OKR Google. Pertama, pentingnya punya arah yang jelas dan terukur. Yang kedua, transparansi dan keterlibatan seluruh karyawan itu kunci. Yang ketiga, jangan menetapkan target tinggi karena itulah yang menumbuh SDM unggul. Bayangkan jika perusahaan di Banten dari industri kreatif, manufaktur hingga layanan publik menerapkan OKR dengan disiplin dan semangat seperti Google, kita bisa melahirkan generasi pekerja yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelas dunia. Jadi yuk mulai perjalanan membangun. Kita mulai membangun perjalanan budaya kerja baru dengan OKR, karena SDM unggul lahir dari visi besar, sistem yang jelas dan keberanian untuk terus belajar. Logo OKR plus peta Banten menyala. Mari kita bahas, yaitu
cara bertahap satu persatu, biasanya saat presentasi. Tujuannya yaitu fokus membantu audiens fokus pada satu ide dalam satu waktu, lalu ritmi, memberi alur dan kontrol saat menjelaskan poin, lalu yang terakhir visual yang menarik, akan membuat daftar lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya yaitu seperti presentasi, seperti contohnya PowerPoint atau Google Slide. Yang pertama, tulis daftar poin di kotak teks. Yang kedua, tambahkan icon di depan poin atau emoji atau gambar icon. Yang ketiga, gunakan animasi seperti up here, fade in, play in. Yang keempat, atur on click agar setiap poin muncul setelah klik. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.